Namun yang sangat disayangkan dalam hal ini, kenapa pada saat Bupati Badut Bali ini pada tahun 2021 ini, jika ini benar, tidak pernah diproses hukum seperti yang dialami oleh Sukena ini? Apa bedanya? Sedangkan kami telah dilindungi oleh prinsip Undang-Undang Dasar. Sedangkan koruptor aja yang jelas-jelas telah merugikan negara, memakan uang rakyat, memakan uang pajak negara, hanya dipidana 2 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan tidak ada yang sampai 5 tahun. Namun ini perbuatan positif Sukena dipenjara 5 tahun. Bagaimana hukum Indonesia ini sangat hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Sepertinya sebagaimana yang diutarakan oleh mantan Wakapolri yang menyampaikan bahwa hukum paling jelek di dunia ini adalah hukum di Indonesia. Oke kawan-kawan, sebelumnya kita ngopi dulu. Teman-temanku, peristiwa ini telah terjadi di Badung Bali sana, di mana pria telah diancam pidana 5 tahun gara-gara dia memelihara binatang peliharaannya atau binatang satwa, dalam hal ini binatang landak. Ketika dia telah memelihara binatang ini selama 5 tahun, namun ada orang yang sirik ataupun yang iri kepadanya sehingga melaporkannya kepada polisi. Namun anehnya oknum polisi ini menurut saya sangat tidak masuk akal. Dia tidak meneliti terlebih dahulu lah ya. Dia asal main menangkap aja. Sedangkan kalau kita mengetahui bahwa tidak semua masyarakat Republik Indonesia mengetahui bahwa landak itu merupakan jenis binatang yang dilindungi. Satu perbandingan sebelum saya menyampaikan pendapat hukum, bahwa di masyarakat kami di Republik Indonesia ini, yang salah satu di Pulau Nias teman-teman, landak itu dulu dari tahun 2000 sering diburu oleh orang-orang dan diburu itu untuk dimakan. Setelah itu ada kan duri-duri landak itu, mereka menjadikan suatu pajangan rumah. Itu di Indonesia, dan hingga sampai tahun 2012 pun masih ada orang-orang yang memburu seperti itu dulu. Saya kurang tahu bagaimana sekarang, apakah masih ada seperti itu. Dan landak itu merupakan suatu binatang yang sangat enak disantap dan dimakan. Sedangkan kalau kita perbandingkan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah telah terciptanya hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, berarti harusnya dari dulu sudah berlaku. Artinya bahwa kami seluruh masyarakat Indonesia tidak mengerti tentang perlindungan ini. Seharusnya kebijakan dari pemerintahan, kebijakan dari penegak hukum harusnya memberikan edukasi hukum dong. Jangan asal main tangkap saja, sehingga seakan-akan hukum ini ataupun seakan-akan terkhusus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 ini seakan menjebak kami sebagai masyarakat yang tidak mengerti apa-apa. Sehingga asal ada aduan saja, asal ada laporan, langsung ditangkap dan dipidana hingga seperti peristiwa ini. Teman-teman, si Sukena ini adalah warga Badung Bali ya. Dia dipidana gara-gara memelihara binatang peliharaannya ini atau landak ini selama 5 tahun. Tetapi ada suatu pernyataan ataupun suatu penjelasan dari Sukena ini bahwa dia mendapatkan binatang ini di suatu tempat ataupun di ladangnya. Tapi itu pun bukan dia yang mendapatkan. Saat itu adalah 5 tahun yang lalu yang mendapatkan, yang menangkap landak ini adalah mertuanya. Tetapi karena mertuanya sudah tidak bisa lagi menafkahi, sudah tidak bisa lagi memberikan makan si landak ini, sehingga si Sukena ini menjalankan karena dia juga hobi untuk memelihara binatang. Namun tidak pernah terpikirkan bagi dia bahwa saat dia memelihara binatang ini akan ada ancaman pidananya. Mengapa tidak terpikirkan kepada dia? Karena dia tidak tahu hukum, dia tidak mengerti apa-apa. Dia memikirkan bahwa ini hak asasinya memelihara. Ini hak asasi kemerdekaannya, memelihara, memberi makan. Tetapi ini yang sangat positif menurut saya, bahwa karena dia memelihara binatang ini hingga sampai besar. Pada dasarnya mertuanya ini menangkap landak ini pada masih usia bayi. Sehingga sampai 5 tahun sudah besar dan berkembang. Akhirnya, apa yang telah terjadi sekarang, dia ditangkap. Hal ini terjadi karena tidaknya edukasi hukum kepada kami masyarakat. Dan terkhusus kepada Babin Kamtibmas, seharusnya dia itu dari naungan Polri. Harusnya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Jangan langsung main tangkap-tangkap saja. Ketika seseorang polisi menerima laporan tersebut, karena ini bukan kasus karena ini bukan kasus kriminal. Ini hanya pelanggaran.
Artinya bahwa jangan sesuka hati untuk menangkap ataupun untuk mendakwa orang. Kepada jaksa juga, main terima saja berkasnya, langsung didakwa, langsung dituntut hukuman seperti itu. Anehnya, bahwa suatu peristiwa yang terjadi di Badung Bali ini teman-teman, bahwa pernah terjadi sebelumnya di tahun 2021, di mana seorang bupatinya juga pernah memelihara binatang satwa itu. Binatang jenis apa saya kurang tahu. Setahu saya adalah binatang oeng, oang ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi itu sama halnya bahwa binatang yang dipelihara si Sukena ini sama juga yang binatang yang telah dipelihara oleh bupatinya sendiri. Sama-sama dilindungi oleh hukum. Namun ini sangat terjadi diskriminasi hukum, bahwa di mana di tahun 2021 yang lalu itu bupatinya pun tidak pernah diproses hukum hingga sampai saat ini. Artinya ini jelas terjadinya pembedaan hukum kepada orang yang mempunyai kekuasaan dan juga kepada masyarakat yang tidak mengerti apa-apa. Dan inilah oknum-oknum ini menurut saya sangat merugikan pihak-pihak kita. Karena kekurang tangkasnya pemikiran, kekurang tangkasnya ilmu, sehingga asal main tangkap dan asal main jeblos di penjara saja. Seharusnya kalau dia bijak seorang penegak hukum, dia akan menelusuri peristiwa, dia akan memberikan edukasi. Ketika si Sukena ini telah dia melakukan hal yang memelihara binatang, karena atas tidak tahunya, atas dia tidak mengerti suatu undang-undang. Seharusnya polisi yang pada saat itu sebelum menangkap memberikan edukasi, memberikan jalan keluar. Misalkan ketika diterima laporan, panggillah Sukena ini, jangan asal main tangkap, panggillah, berikan pemahaman, lakukan seperti ini. Berilah dia solusi supaya dia mengurus izinnya. Ketika dia tidak tahu, berilah dia solusi, jalan keluar di manakah dia mengurus izin untuk memelihara binatang yang terlindungi oleh hukum itu. Bukan karena engkau sebagai polisi lalu engkau memberikan sesuatu jebakan menurut saya. Karena ketika seharusnya Anda menjadi bijak, tidak asal main tangkap saja. Ini kami masyarakat sangat dirugikan dengan undang-undang ini. Makanya saya hanya menghimbau kepada siapa yang mempunyai lisensi, yang mempunyai legal standing, segera gugatlah undang-undang ini. Karena kejadian ini bukan hanya sekali, teman-teman. Di tahun 2018 pernah terjadi di Aceh. Sama juga memelihara binatang landak. Kemudian telah terjadi juga di salah satu pulau Jawa, kalau tidak salah di Jember. Di tahun 2023 yang sama. Sama, mereka alasannya tidak mengerti bahwa ini adalah jenis binatang yang dilindungi oleh undang-undang. Artinya kami masyarakat buta huruf. Artinya kami masyarakat buta hukum. Seharusnya jaksa ataupun Kapolri membentuk tim untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkhusus pada perlindungan binatang ini. Jangan asal main tangkap-tangkap saja. Karena kami tidak memikirkan, karena hanya kami memikirkan bahwa kami tidak melakukan tindak pidana. Di sini kan tidak ada yang dirugikan. Baik kamu tidak dirugikan oleh pihak kepolisian dan juga pihak pelapor itu tidak dirugikan, dan juga negara saya rasa tidak ada diruginya. Justru yang rugi di sini adalah Sukena sendiri. Kerugiannya apa? Dia kerugian materialnya. Dia memberi makan, dia membeli makan itu, lalu dia merawat bertahun-tahun hingga sampai 5 tahun. Artinya bahwa itu kejadian yang merugikan dirinya sendiri. Lalu secara hukum yang seharusnya untuk dijadikan sebagai subjek hukum yang melanggar hukum tindak pidana, karena ada yang dirugikan. Lah ini tidak ada yang dirugikan menurut saya. Meskipun ada dalilnya adalah merugikan negara. Di mana negara? Contohnya, ketika landak ini merusak tanaman orang yang di kebun-kebun, apakah negara bertanggung jawab? Dan itulah kemunafikan hukum di Republik Indonesia ini. Seharusnya penegak hukum harus dapat memberikan edukasi. Saya khawatirnya bahwa penegak hukum saat ini adalah tidak mempunyai pendidikan yang efektif, tidak mempunyai analisis daya tangkas untuk memahami sesuatu proses kasus yang sedang terjadi. Artinya dia hanya menggunakan kekuasaannya asal main tangkap saja, tetapi tidak menelusuri kebenaran suatu kasus tersebut. Teman-teman, Sukena ini dijerat hukuman pasal 21 Junto pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam dan ekosistem.
Ini siapa tidak semua masyarakat tahu undang-undang itu, bos. Mereka hanya tahu bahwa itu binatang, kami makan. Kalau memang itu halal, kami akan makan. Ataupun sebaliknya, itu binatang merusak tanaman kami dan perlu kami basmi. Seperti itu. Ataupun daripada kami memusnahkan, lebih baik kami memelihara. Seperti itu kan pemikiran masyarakat awal. Oleh karena ini hukum sangat merugikan kita semua, menurut saya. Dan harusnya kepada orang yang punya lisensi, yang punya legal standingnya, segeralah gugat undang-undang inilah. Biar kita seluruh masyarakat, biar tidak ada nanti masyarakatnya lagi yang akan dipidana hanya gegara memelihara binatang-binatang yang tanpa izin itu. Karena kami semua masyarakat ini tidak mengerti bagaimana mengurus izinnya. Namun yang sangat disayangkan dalam hal ini, kenapa pada saat Bupati Badut Bali ini pada tahun 2021 ini, jika ini benar, tidak pernah diproses hukum seperti yang dialami oleh Sukena ini. Apa bedanya? Sedangkan kami telah dilindungi oleh prinsip Undang-Undang Dasar. Yang dimana prinsip Undang-Undang Dasar ini adalah semua manusia ataupun semua orang yang ada di Indonesia ini sama kedudukannya di mata hukum. Artinya tidak ada pembedaan. Lalu ini sangat-sangat diskriminasi, dan ini jenis yang telah dilakukan oleh oknum yang sangat membabi buta dan jelas telah melanggar sesuatu hak asasi manusia. Jangan hanya karena dia bupati lalu Anda membebaskan dia. Jangan hanya karena dia masyarakat biasa lalu Anda memberatkan hukumannya. Seharusnya bahwa suatu, meskipun itu berkas sudah dinaikkan kepada Kejaksaan Penuntut Umum menjadi P21, seharusnya jaksa penuntut umum juga tidak memberatkan, karena ini bukan sesuatu pelanggaran yang berat. Karena ini hanya sesuatu pelanggaran yang tidak tahu, ataupun karena ini hanya sesuatu tindakan yang di luar dugaan. Artinya berilah dia sanksi administratif. Mungkin seperti hukuman kurungan masih wajar. Sanksi hukuman kurungan bisa, ataupun sanksi hukuman denda bisa. Tetapi kalau Anda menerapkan sanksi penjara ataupun hukuman penjara 5 tahun ini sangat biadab menurut saya, dan ini sangat tidak manusiawi. Kami masyarakat hanya memelihara binatang lalu kami dipidana 5 tahun. Sedangkan koruptor aja yang jelas-jelas telah merugikan negara, memakan uang rakyat, memakan uang pajak negara, hanya dipidana 2 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan tidak ada yang sampai 5 tahun. Namun ini perbuatan positif Sukena dipenjara 5 tahun. Bagaimana hukum Indonesia ini sangat hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Seperti yang sebagaimana yang diutarakan oleh mantan Wakapolri yang menyampaikan bahwa hukum paling jelek di dunia ini adalah hukum di Indonesia. Dan kenapa jelek? Ya seperti ini. Tidak ada penerapan, tidak ada edukasi sebelumnya. Oh my God-ku. Dan ini sangat-sangat menjebak masyarakat awam. Seharusnya ketika semua penegak hukum itu bijak untuk melakukan suatu tindakan, maka dia tidak asal main menjebloskan orang dalam penjara. Dia harusnya memikirkan, harusnya siapa polisi yang menangkap itu, siapa penyidiknya, dan juga jaksa harusnya memikirkan keutuhan keluarga Sukena ini. Dia punya anak, dia punya istri. Siapa yang menafkahi? Hanya gegara dia memelihara binatang, sedangkan ada sisi positifnya. Di situ sisi positifnya dia memelihara. Misalkan seperti dia memelihara manusia yang tidak mempunyai daya, yang tidak mempunyai sesuatu. Dia memelihara manusia itu. Misalkan Sukena ini sedang berada di depan jurang. Dia sudah tahu bahwa, dia tahu kalau dia masuk ke jurang itu, dia pasti akan mati. Tetapi ada orang penegak hukum lalu mendorong dia hingga sampai si Sukena ini masuk ke jurang lalu mati. Seperti itu, seakan-akan penegak hukum seperti itu. Dia sudah tahu bahwa Sukena ini tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Lalu dijebloskan lagi dipidana. Sedangkan perbuatan itu bukan perbuatan yang merugikan orang yang dilakukan oleh Sukena. Dan inilah buruknya penegak hukum di Republik Indonesia ini. Bagaimana Indonesia bisa maju? Bagaimana keadilan Indonesia bisa didapatkan setiap orang, sedangkan penegak hukumnya seakan menjebak masyarakatnya sendiri terhadap penerapan hukum. Kepada bupati itu seharusnya juga dilakukan hal yang sama jika memang ini ada keadilan di Republik Indonesia ini.
Jangan dibiarkan, dilakukan upaya hukumnya. Jangan hanya karena dia masyarakat awam, lalu engkau juga menjerat dia hukuman yang berat. Jangan karena dia sebagai bupati, lalu engkau membiarkan dia melakukan peliharaan. Seakan engkau tidak mengerti. Inilah bodohnya oknum-oknum seperti ini. Ketidaktahuannya pengalaman hukum, ketidaktahuannya untuk menganalisis hukum. Asal dia menggunakan jabatannya,